Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kasih kita izin untuk bisa hadir di majelis ilmu di detik-detik menjelang Ramadan. Maka berdoa kepada Allah untuk bisa disampaikan di bulan Ramadan dengan sebuah doa yang diajarkan oleh para sahabat, bagaimana mereka kemudian membaca doa ini rutin, bahkan mempersiapkan datangnya Ramadan itu sudah sittata asyhur min qabl, 6 bulan sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau kita baru mempersiapkan Ramadan hamin sebulan itu aja terlalu singkat gitu ya. Maka ada doa yang ini bisa kita rutinkan untuk kita baca menjelang Ramadan. Doanya adalah Allahumma, bisa diikuti ya, Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Iya, diulangi lagi, Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya, sekali lagi, Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Iya, artinya Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami, antarkanlah kami hingga sampai ke bulan Ramadan. Wasallim lana Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan untuk kami, atau antarkanlah Ramadan itu untuk kami. Jadi bukan cuma kita yang sampai ke Ramadan, tapi Ramadan juga sampai kepada kita. Kemudian watasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Jadi kalau dari sekarang kita sudah punya niat untuk bisa bertemu dengan Ramadan, sudah punya planning sebagaimana tadi yang disampaikan oleh panitia, ada program iftar gitu ya. Artinya kalau ternyata Allah nanti belum atau tidak mengizinkan kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan, pahala itu sudah kita dapatkan. Karena barang siapa yang berniat akan kebaikan, bukankah Allah juga menuliskan pahala kebaikan untuknya meskipun dia luput atau bahkan mungkin tidak melakukan amalan tersebut. Jadi pentingnya untuk kita punya niatan bisa bertemu dengan Ramadan dan memperbanyak amal di bulan Ramadan. Dan ternyata kalau kita satu Ramadan aja berkualitas, itu pahalanya bahkan bisa berpotensi membuat kita masuk surganya lebih dulu daripada orang-orang yang meninggal sebelum kita, bahkan mereka berjihad fisabilillah. Maka jangan sampai di Ramadan kali ini mengulang kecelakaan yang sama di Ramadan tahun lalu. Bagaimana kita cuma sekedar dapat saum dan tidak dapat siam. Apa bedanya saum sama siam? Saum itu kita hanya sekedar menahan dari sesuatu tapi masih melakukan sesuatu yang lain. Yang Allah minta itu siam, bukan saum. Kutiba alaikumus siam. Asyamu junnatun, puasa bisa jadi perisai, kalimatnya menggunakan siam. Maka bukan hanya kita belajar untuk menahan dari lapar dan haus, tapi juga menahan dari hal-hal yang bisa bukan hanya membatalkan, tapi bisa merusak pahala puasa kita. Dan rusak itu lebih parah dari sekedar batal. Kalau batal kita masih bisa makan dan minum, tapi kalau rusak, lapar iya, haus iya, tapi pahalanya nggak dapat, kan eman-eman. Dan ternyata Rasul sudah memprediksi akan banyak sekali orang yang puasa itu cuma sekedar dapat lapar sama haus, karena banyak sekali hal-hal yang tidak bermanfaat yang terus dia lakukan pada saat puasa. Saya mengingatkan supaya kita tidak terjadi hal-hal yang
didoakan oleh Jibril kecelakaan bagi yang dikasih kesempatan ketemu Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Sebagai contoh, biasanya kalau saya lihat nih dari para mahmudah atau mamah-mamah muda, itu biasanya dengan kajian banyak diliburkan, dengan suami yang pagi sudah berangkat kerja, dengan anak yang sekolah, akhirnya membuat dia tidak ada kerjaan lagi di rumah karena tidak masak, nggak beres-beres, nanti habis asar gitu ya. Akhirnya yang dia lakukan pada saat puasa apa? Drakoran, nonton drama Korea, maraton gitu ya. Jadi kalau satu judul itu bisa 8 episode untuk minimalnya, maka dia start dari jam 8 pagi sudah nonton drakor, berhenti di duhur cuma sholat doang, habis itu lanjut lagi sampai dengan asar. Maaf saya bilang itu tidak akan dapat pahala apapun dari puasanya kecuali cuma dapat lapar dan haus. Padahal habis asar rata-rata undangan bukber itu sudah berurutan ya. Undangan bukber jamaah pengajian, kajian ini, kajian itu, wali murid, PKK, arisan lah segala macam. Maka mau dapat apa puasanya? Kalau setiap tahun kita terus mengulang seperti itu ya. Saya ingatkan teman-teman sebelum masuk ke materi, buat teman-teman yang mungkin Allah kasih salah satunya kelancaran rezeki lewatnya adalah bulan Ramadan karena mungkin open PO kue kering, atau mungkin yang sebagai penjahit biasanya emang lagi rame-ramenya itu ya, pesanan-pesanan. Maka jangan sampai waktu yang harusnya pol-polan kita buat ibadah tapi ubleknya ngurusin dunia. Dari mulai habis subuh sudah ngadon di dapur, berhentinya kalau nanti mau tidur, atau mungkin sudah ada di jahitan, atau mungkin keliling ke toko kain sana kain sini. Maka jangan sampai yang kita tuh sama Allah vibes-nya udah dikasih vibes ibadah, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setannya dibelenggu, setannya akan dikerangkeng. Setan itu kata ulama di kerangkeng adalah sebagai bentuk dia males godain manusia. Lah sudah vibesnya ibadah kayak gitu, kok kita masih mikirin dunia gitu ya. Itu bukan setan yang godain kita. Jangan nyalahin setan lagi ya. Jangan terus bilang katanya setan dibelenggu, kok aku masih kepengen begini-begini. Lah ini setannya kabur satu. Ya artinya jangan menyalahkan setan gitu ketika kita masih tercampur dengan keinginan dunia. Maka jangan-jangan bukan setan yang godain kita, kita yang godain setan. Setan godain aku dong, kan begitu. Karena setan aja males loh godain kita. Kok bisa kita tuh nggak ada vibes ataupun semangat gitu buat ibadah. Maka kalaupun memang teman-teman menjadi orang yang memang harus gitu ya, harus artinya bikin open PO kue kering atau tadi di jahitan, saya sarankan harus punya skala prioritas. Ibadah dulu baru ngerjain dunia. Taruhlah misalkan aku baru mau terjun ke dapur kalau sudah menyelesaikan bacaan Quranku yang 2 juz. Nah itu harus punya tuh skala prioritas kayak gitu. Aku baru mau megang HP nerima orderan kalau hari ini aku udah ngaji dapat sekian. Itu harus punya planning gitu ya. Kalau enggak ya kita akan dapat kecelakaan yang sama terus setiap tahunnya. Dan buat yang memang tidak ada pekerjaan seperti itu, saya sarankan semua aktivitas yang bisa kita selesaikan di bulan Sya'ban ini, selesaikan di bulan Sya'ban. Contoh, mau sarimbitan keluarga, ya cari kainnya jangan nanti pada saat hari H puasa gitu loh. Giliran puasa itu yang pertama kali buka toko kain udah ubel-ubelan orang. Masa kita terus setiap tahun kayak begitu ya, cari hampers tuh baru pada saat Ramadan. Kalau bisa sekarang dicicil sekarang lah, diselesaikan, bukan dicicil. Sekarang diselesaikan, selesaikan ya. Misalkan mau bikin hampers, mau pesen ini, udah pesan aja sekarang. Insya Allah nanti cari yang kira-kira bisa tahan gitu ya. Sehingga benar-benar Ramadan itu kenapa para sahabat meliburkan kajian, memang biar setiap orang fokus dengan amal ibadah masing-masing. Jadi bukan kita yang ketika meliburkan kajian malah waktunya kita shopping di mall atau itikaf, tapi itikafnya itikaf di mall gitu ya, dari satu toko ke toko yang lainnya, itikafnya pindah-pindah di toko baju misalkan. Nah jadi jangan mengulang kecelakaan yang sama, karena bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, sehingga jangan sampai didoakan kecelakaan oleh Jibril, rohima'an furajul, celakalah buat seseorang yang dikasih kesempatan ketemu sama bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dan tidak diampuni oleh Allah dosanya. Kenapa kok bangetan orang yang kayak gitu? Karena 30 hari Allah bentangkan.
Kita kalau misalkan flash sale ada tanggal kembar 22, 33, kita nggak kedapatan flash sale wajar karena diskonnya cuma sehari. Tapi kalau diskon dosa besar-besaran 30 hari nonstop dan dari pagi sampai pagi, bisa-bisanya kita nggak dapat ampunan dosa. Apa itu nggak bangetan coba? Maka ayolah ya, memang ujian dan tantangan kita hari ini berat dengan adanya media sosial itu ya. Tapi tetap ini harus membuat kita gimana caranya mengalahkan ujian itu, karena inna idhomal jaza ma'a idhomil bala, besarnya ujian itu sebanding sama besarnya pahala. Makin gede tuh ujian kita untuk ibadah, makin besar pahala yang akan kita dapatkan. Jadi saran saya harus punya skala prioritas, bikin planning dari sekarang, bukan cuma berdoa saja gitu ya. Dan jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita, karena kita sudah masuk ke dalam akhir zaman yang sebentar lagi insya Allah akan kita bahas ya, materi tentang hari kiamat ya. Baik, maka yang pertama setelah kita bahas beberapa part atau beberapa bagian dari tanda-tanda kiamat besar. Jadi kiamat ini berbeda antara kiamat kecil sama kiamat besar. Kalau kiamat kecil itu jarak dari satu tanda ke tanda yang lain itu masih ada jedanya. Jadi ibaratnya kayak salah satu tanda kiamat kecil adalah saat Rasulullah diutus. Nah, Rasul diutus ini sudah 1500 tahun yang lalu. Tapi itu sudah merupakan tanda kiamat gitu. Artinya hari di sisi Allah itu kan satu hari 1000 tahun. Berarti kan 1500 tahun yang lalu itu sudah mulai tanda kiamat kecil. Di sisi Allah kan lagi 1,5 hari kan gitu. Jadi emang di sisi Allah itu dekat, bahwa kiamat itu dekat. Makanya ketika para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu tiba? Rasul di situ nggak jawab, hanya mengatakan, wa madza ista'adat talisa'ah, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Jadi kita nggak usah memikirkan ataupun terlalu dipusingkan kekhawatiran berlebih, kecemasan, ketakutan. Kok nek kiamat piye, kiamat kapan toh? Nggak usah mencari tahu kapan kiamat datang. Yang penting kita persiapkan aja untuk menghadapi hari kiamat itu gimana, apa yang harus kita jadikan sebagai bekal. Maka kiamat ini tidak akan muncul gitu ya sebelum nanti dibuka oleh 10 tanda kiamat yang kita sebut sebagai kiamat kubro atau kiamat besar. Maka tanda-tanda kiamat kecil itu hampir 95% semuanya sudah terjadi di zaman kita ini. Maka kiamat besar ini tidak akan terjadi setelah fitnah-fitnah dibuka. Dan saya pernah sampaikan di beberapa part atau bagian sebelumnya, ada 3 fitnah itu, dan 3 fitnah itu kalau sudah terjadi maka akan memicu dan menjadi pertanda kemunculan Dajjal. Dan Dajjal itu menjadi tanda pertama dibukanya hari kiamat besar. Jadi ibaratnya kayak kita sudah ada di fase di mana Dajjal sebentar lagi muncul, dan tanda itu sudah kita lewati. Berarti cuma tinggal menunggu kapan datangnya Dajjal, kan gitu ya. Tapi bukan kita menunggu, tapi mempersiapkan untuk nanti ketika naudzubillah kita menjadi bagian dari orang yang ketemu atau bahkan Dajjal itu keluar dan kita ada pada masa itu, jangan sampai terkena fitnahnya. Itu menjadi PR kita gitu ya. Makanya di awal sekali kita sudah pernah bahas bahwa menjelang hari kiamat ini, awal mulanya memang kita ini nggak boleh untuk berdoa minta kematian, itu kan nggak boleh. Kalau kondisinya kita lagi stres, kita lagi banyak masalah, terlilit hutang, sakit yang parah, sampai tidak ada harapan untuk sembuh, itu kita minta untuk dimatikan, itu nggak boleh. Tapi justru boleh untuk kita minta kematian gitu ya, ketika iman kita udah benar-benar yang kuat, iman kita benar-benar siap. Jadi kalau misalkan kita hari ini ngerasa, ya Allah, aku ini mumpung lagi seneng-senengnya ngaji, puasa sunahku lagi kenceng-kencengnya, sedekahku benar-benar lagi jor-joran, maka kata Rasulullah adalah badiru bil mauti sitan, segeralah minta mati, kata Rasul begitu. Jadi kita justru dianjurkan untuk minta kematian, tapi dengan catatan ya, saat iman kita memang lagi tinggi-tingginya. Kalau kalian sudah melihat 6 perkara ini, kata Rasulullah,
Apa 6 perkara yang membuat kita sudah boleh untuk minta mati? 1, kita melihat orang-orang bodoh jadi pemimpin, dan ini sudah terjadi. Kalau hari ini kita ngelihat kok yang jadi pemimpin kita kebanyakan dari orang-orang bodoh yang tidak mengenal agama, tidak paham bagaimana syariat Islam, maka ini tanda pertama kita sudah boleh minta kematian. Yang kedua, sudah mulai muncul banyaknya tanda kiamat. Ini juga sudah, termasuk pasar berdekatan itu menjadi tanda kiamat itu. Pasar berdekatan tuh dalam arti kata kalau dulu kita mau beli ke pasar ya harus naik kendaraan gitu. Tapi sekarang nggak harus naik kendaraan, pasar ada di genggaman. Gimana kita dudul kan gitu ya? Gimana kita ngeklik gitu? Mungkin jarak berapa jam bisa COD atau bahkan bisa diantar sampai depan rumah, atau bahkan mungkin lewat kirim paket. Artinya itu sebenarnya marketplace yang ada di genggaman kita itu menjadi tanda kiamat yang Allah hadirkan sudah mulai berdekatan. Jadi tanda kedua, kalau sudah mulai muncul tanda kiamat, maka ini sudah diperbolehkan minta kematian. Yang ketiga, hukum diperjualbelikan. Ini juga sudah ya. Ini saya review saja karena awal sekali kita sudah pernah bahas. Yang keempat, pembunuhan dianggap remeh. Jadi pembunuhan dianggap remeh itu orang membunuh hanya perkara-perkara yang kecil. Kemudian yang keempat, silaturahmi diputuskan. Orang gampang sekali memutuskan tali silaturahim antara ibu dengan anak ataupun kakak dengan adik hanya gara-gara rebutan warisan. Dengan mudahnya itu diputuskan. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang atau generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian. Jadi Al-Quran dijadikan nyanyian itu artinya orang menyanyikan Al-Quran. Jadi Al-Quran harusnya ketika dibacakan itu dengan irama-irama murattal, tapi ini dinyanyikan dengan irama-irama musik. Karena di beberapa negara atau bahkan di Indonesia sendiri pernah dilantunkan bagaimana pembacaan ayat suci tapi dengan langgam Jawa. Itu juga sudah terjadi nih di negeri kita. Di luar negeri itu sudah ada yang mengiringi Al-Quran dengan alat musik seriosa, itu juga sudah ada, dan ternyata semua sudah Rasulullah sabdakan. Maka Rasul tanda yang keenam mengatakan, apabila sudah muncul generasi yang mereka menyanyikan Al-Quran, dan yang tampil menyanyikan Al-Quran adalah orang yang paling sedikit pemahaman ilmu agamanya. 6 tanda ini kata Rasulullah, kalau sudah terjadi, badiru bil mauti, segeralah minta untuk kematian. Tapi syaratnya nggak boleh saat kita lagi galau, kita lagi stres, kita lagi depresi, itu nggak boleh. Syaratnya minta mati harus benar-benar kita dalam kondisi keimanan yang tinggi, lagi jatuh cinta sama Allah sejatuh-jatuhnya. Nah itu boleh untuk meminta dimatikan, karena khawatir kalau nanti matinya dan kita nggak sesiap sekarang gitu ya, justru kita malah menjadi orang yang terkena fitnahnya Dajjal. Padahal ketika Dajjal ini muncul dan yang menjadi pengikutnya, maka taubat mereka tidak akan pernah diterima seumur hidup. Artinya sampai dengan hari kiamat itu tidak akan diterima taubatnya ketika Dajjal muncul dan kita menjadi pengikutnya. Dan yang banyak menjadi pengikutnya Dajjal, bahkan disebutkan oleh ulama, itu 2/3 manusia dunia. Jadi di dunia ini 2/3-nya akan menjadi pengikutnya Dajjal. Maka kata Rasulullah adalah, ketika kalian mendengar kemunculan Dajjal, tahan anak-anak perempuan kalian, istri-istri kalian di dalam rumah itu diikat dengan tali sekenceng-kencengnya, biar apa? Nggak kepo sama kemunculan Dajjal. Karena sekarang itu Dajjal itu nanti akan muncul di saat teknologi memang lagi benar-benar canggih-canggihnya, sehingga berita kemunculan Dajjal itu langsung menyebar dalam waktu sepersekian itu. Ya kayak kita misalkan ngedengar ada gempa bumi di Jogja jam 18.58, jam 19.00 kita udah dengar beritanya, ini pusat gempa ada di mana. Nah Dajjal itu akan keluar di waktu di mana teknologi akan semakin cepatnya menyebar. Apakah di zaman kita? Wallahu alam, ya bisa jadi, karena semua tanda itu sudah ada gitu ya. Bahkan dengan teknologi yang terbaru, ada teknologi AI dan lain sebagainya. Nah ini menjadi semakin membuat pertanda itu makin nyata.
Dan perempuan, kenapa kok Rasulullah bilang tahan ikat tangan anak perempuan dan juga istri-istri kalian? Karena biasanya yang emang suka kepo itu perempuan. Udah dikasih tahu gitu loh, kalau sebenarnya ini tuh nggak baik, nanti bakal ini, ora aku goreng delok tok, nah, kan begitu. Sebenarnya kalau contoh lah, kadang kita nih emang nyari penyakit gitu loh. Misal nih, kita lagi ada masalah sama teman kita, sama-sama nge-save nomornya, otomatis kita bisa ngelihat statusnya. Karena tadi lagi marahan gitu, kayak aku disindir neng statusnya, coba tak ndelok, misalkan gitu ya. Ketika bener gitu ngelihat statusnya dan tersindir, kita akhirnya jadi marah-marah. Oh tenan to nyindir aku neng status, tak sindir genti loro hati aku disindir ngene-ngene. Loh, kita cari penyakit kok dengan ngelihat statusnya orang, udah tahu itu menyakitkan. Nah sama dengan Dajjal itu, jangan pernah ngerasa pede gitu loh. Kalau ketika nanti muncul Dajjal, enggaknya aku jadi pengikutnya. Lawang sekarang dengan adanya K-pop Korea yang datang ke Indonesia aja, ibaratnya cuma lewat, atau bahkan saya pernah lihat postingan mobilnya jejeran sama-sama ada di jalan raya. Berarti aku tadi jejeran mobilnya sama si ini. Itu aja bisa sampai kehilangan kehilangan akal sehat sampai kayak gitu, apalagi lewat di notice dan lain sebagainya, sampai saya di fallback, sampai di screenshot gitu ya, walaupun habis itu nggak di follow lagi, mungkin kepencet gitu ya. Itu aja sampai kesenengannya itu mengalahkan dia dapat dunia seisinya. Bahkan banyak yang bilang, wah hokiku seumur hidup kepake dengan niat ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini ibaratnya kita melihat bahwa manusia yang tidak punya kekuasaan apapun saja, banyak yang akhirnya membuat manusia lain itu jadi hilang akal gitu. Yakin kalau Dajjal muncul kita nggak jadi pengikutnya. Jangan kepedean bahwa iman kita sekuat itu. Jangan ngerasa bahwa bisa-bisa aku nggak ikut ke fitnah Dajjal, kan aku sudah baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat. Lo nggak terbatas di situ, kan begitu. Maka ayo betul-betul belajar dulu bagaimana tentang bekal kehidupan setelah kematian ini, karena naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan mereka. Maka kalau kedatangan Dajjal itu kita sampai dengar beritanya, nggak usah kepo, nggak usah pengen tahu, nggak usah pengen lihat, karena dipastikan kita akan menjadi pengikutnya. Nah, maka kiamat besar itu akan mulai dibuka. Tandanya adalah satu, dengan kemunculan Dajjal. Ini tanda yang pertama. Nah, Dajjal ini nanti akan berada di muka bumi selama 40 hari saja. Tapi 40 harinya Dajjal ini satu hari seperti hitungan 1 tahun lamanya, dan hari kedua seperti lama 1 bulan. Kemudian hari ketiga lamanya seperti 1 minggu, dan hari-hari berikutnya baru kemudian seperti hari-hari kita biasa. Dan nanti Dajjal ini kan bisa dibilang tidak ada satupun tempat di muka bumi yang lolos dari langkahnya. Jadi semua akan dicapai oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Maka nanti Dajjal ini akan menuju ke Palestina, atau di Palestina itu ada sebuah kota namanya adalah Babulut. Nah, Babulut itu yang menjadi tempat dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, Babulut itu nanti teman-teman cari, silahkan googling ya. Di Palestina itu ada kota namanya Babulut yang sekarang sudah dipersiapkan oleh orang-orang Israel untuk menyambut kedatangan Dajjal. Sudah mereka hiasi sedemikian rupa, sudah dengan mereka bersambut menyambut kedatangan Dajjal ini. Bahkan ada sapi merah kalau tidak salah yang nanti juga akan dipersembahkan, dan kabarnya sapi merah itu sudah di perjalanan untuk sampai nanti di Palestina untuk menyambut kedatangannya Dajjal. Nah, jadi ini rangkaian dibuka dengan kemunculan Dajjal. Selama 40 hari dia akan berada di muka bumi, dan nanti Nabi Isa akan turun di sebelah menara putih yang ada di Damaskus, Suriah.
Kalau teman-teman mengikuti berita yang update di bulan Desember kemarin, Suriah, di mana Suriah itu tergabung dalam 4 negara yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai bagian dari Jazirah ataupun negeri Syam. Jadi Syam itu meliputi 4 negara, Suriah, kemudian Palestina, kemudian Lebanon, dan satu lagi adalah Yordania. Jadi nanti Islam akan menang di Jazirah Syam ini. Maka kalau kemudian kita ngelihat berita di tanggal 7 Desember tahun 2024, berarti baru 2 bulan yang lalu, itu kemenangan rakyat Suriah ketika melawan Bashar al-Assad dan menjadikan Suriah ini bebas gitu ya, sehingga Masjid Menara Putih itu setelah puluhan tahun tidak bisa digunakan karena memang aktivitas ibadah di sana di stop sama rezimnya Bashar al-Assad. Maka per tanggal 7 Desember kemarin, Masjid Menara Putih yang digadang-gadang Nabi Isa alaihissalam turun dari sebelah menaranya itu sudah mulai digunakan untuk sholat berjamaah kaum muslimin. Artinya masjidnya sudah siap untuk menyambut kedatangan Nabi Isa, di mana nanti Nabi Isa turun dengan berpegangan pada kedua sayap malaikat dengan sebagian rambutnya basah. Nah, ini nanti ditafsirkan oleh ilmuwan-ilmuwan hari ini. Kenapa kok Nabi Isa itu turunnya dengan rambut yang basah? Karena ternyata untuk menyelam langit dengan atmosfer dan panas yang luar biasa, itu memang dibutuhkan air untuk bisa menahan dari panasnya. Makanya rambutnya beliau itu kalau dalam hadis basah gitu ya, berpegangan pada dua sayap malaikat. Kemudian turunlah di Suriah, di mana memang Suriah sama Palestina itu kan tidak jauh ya. Makanya Presiden Erdogan atau Presiden Turki yang bisa dibilang beliau yang mengcover, menginisiasi dan mengusahakan untuk kemerdekaan Palestina. Maka salah satu usaha yang beliau lakukan dari zaman dulu kala dan baru terjadi di tanggal 7 Desember, sebagaimana beliau melihat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Mesir, membebaskan Palestina, kemudian Umar bin Khattab gitu ya, itu tidak langsung ke Palestina, melainkan berusaha untuk membebaskan dulu negara-negara yang mengelilingi Palestina. Salah satunya adalah Suriah. Makanya kemerdekaan Suriah itu menjadi salah satu usaha besar yang dilakukan oleh Presiden Erdogan, karena tujuannya nanti nembus Palestina. Padahal Palestina nanti kalau sudah merdeka ya sudah kiamat kan gitu. Nah, jadi setelah Suriah ini berhasil untuk ditembus gitu ya, maka semua tanda-tanda kiamat itu sudah nyata di depan kita. Maka nanti kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat gitu ya. Maka pertama akan dibuka dengan munculnya Dajjal. Kemudian yang kedua adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, turunnya Nabi Isa alaihissalam ini kemudian nanti dengan munculnya juga yang disebut sebagai Imam Al-Mahdi. Nah, Imam Al-Mahdi ini manusia, beliau adalah masih keturunan dari Rasulullah, dari nasabnya Ali bin Abi Thalib bersama dengan ibunda Fatimah. Dan kabarnya, wallahu alam, saya membaca beberapa hadis atau literasi, Imam Al-Mahdi ini akan dibaiat menjadi pemimpin dunia yang akan mengembalikan kejayaan Islam sampai kepada seperti Rasulullah. Karena sampai kiamat itu kita cuma ada 5 kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan Rasulullah, yang kedua adalah Khulafaur Rasyidin, yang ketiga adalah kerajaan yang menggigit. Ini pada masa dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Turki Utsmani gitu ya. Kemudian keempat, ini kita di masa fase yang keempat, fase kepemimpinan dipegang oleh pemimpin yang diktator. Ini yang keempat. Dan kita di kepemimpinan yang keempat ini sudah hampir usai. Karena yang kelima adalah al-khilafah ala manhajin nubuwah, kepemimpinan yang kembali pada konsep kenabian yang akan dipimpin oleh Imam Al-Mahdi. Namun beliau hanya sekitar 7 tahun saja memimpin dunia, setelah itu kiamat besar. Nah, kita ini berarti ditanda kepemimpinan yang keempat sebentar lagi selesai. Berarti kan kita cuma tinggal menghitung waktu aja. Dimana walaupun memang di dalam hadis yang dhaif
disebutkan bahwa umur umat manusia tidak sampai 1500 tahun. Walaupun hadisnya dhaif, tapi boleh kita jadikan sebagai motivasi untuk kita memperbanyak amal soleh. Kalau sekarang kita hitung-hitungan lah secara matematis, kita ini di tahun 1446 Hijriah, dan kiamat itu nggak sampai 1500. Nek genep, padahal nggak sampai ya, nek genep 1500 berarti kurang dari 54 tahun lagi sudah kiamat. Kurang dari, kan gitu. Pertanyaan, kita masih hidup nggak? Wallahu alam, bisa jadi masih, bisa jadi. Kalau umur kita, taruhlah umur saya 37 tahun ini, 37, 50 tahun lagi mungkin saya umur 87, bisa jadi kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapati, at least lah, mungkin nggak mendapati kiamat, tapi mendapati tanda-tanda kiamat besar itu muncul. Karena kalau tanda kiamat besar itu muncul, dia seperti sebuah kalung yang berisi manik-manik, yang kalau kita putus ujungnya, satu maniknya kemudian jatuh, disusul nih sama manik-manik berikutnya juga jatuh. Jadi kalau sudah satu tanda kiamat terbuka, itu nggak ada jedanya, langsung kedua, ketiga, keempat, itu terus. Dan kaum muslimin itu baru diwafatkan setelah mengalami tanda kiamat ketujuh. Berarti dari 1 sampai 7 kita masih berada di fase melihat tanda kiamat besar muncul. Makanya di awal tadi saya sampaikan, kalau hari ini kita lagi semangat-semangatnya ibadah dan ngelihat bahwa tanda untuk kita boleh untuk minta mati itu sudah muncul, boleh minta mati sudah. Karena belum tentu kita sanggup untuk bisa menghadapi hari-hari yang berat itu. Nah, Imam Al-Mahdi ini yang digadang-gadang sebagai khalifah yang mengembalikan kejayaan Islam sesuai dengan konsep kenabian, itu di dalam hadis disebutkan di baiatnya sekitar umur 52 tahun. Dan kemunculannya di hadapan manusia antara usia 30 sampai 40. Jadi ibaratnya usia 30 sampai 40-an tahun ini kita udah ngedenger kabar bahwa ini kayaknya Imam Mahdi, ini ciri-cirinya Imam Mahdi, itu kita sudah dengar dulu. Wallahu alam ya. Nanti teman-teman silahkan banyak mencari. Kemarin-kemarin mungkin dari tahun lalu saya mendapati ada yang dicurigai, tapi kan kita nggak bisa untuk menyandarkan, dan saya bilang bahwa inilah Imam Mahdi karena memang belum beliau dibaiat oleh kaum muslimin gitu ya. Kalau teman-teman ngikutin, sudah beberapa tahun yang lalu itu ada seorang laki-laki yang berasal dari Pakistan, kalau tidak salah namanya adalah Muhammad Al-Qasim. Teman-teman kalau ngikut ini, Muhammad Al-Qasim itu yang bermimpi sudah ratusan kali bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya Rasul selalu mengatakan wahai putraku kepada Muhammad Al-Qasim ini. Dan Rasul menyampaikan dalam mimpi beliau, tolong sampaikan kepada seluruh umat manusia untuk selalu kembali kepada jalannya Allah, kembali kepada tauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan. Jadi memang nasihat-nasihat Rasul melalui Muhammad Al-Qasim itu untuk supaya kita mempertebal iman kita di masa-masa sekarang. Tapi wallahu a'lam gitu ya, kita nggak tahu apakah memang ini yang digadang-gadang Imam Mahdi atau bukan. Saya juga nggak berani mengatakan iya gitu, cuman saya mengambil sebuah ibrah saja. Kalau memang betul gitu ya, orang ini yang digadang-gadang sebagai Imam Al-Mahdi, usia beliau saat ini adalah 47 tahun. Dan di dalam hadis memang disebutkan kemunculannya di hadapan manusia antara 30 sampai 40 tahun, sekitarnya umur segitu. Nek bener ya, kita ngambil motivasinya aja. Kalau bener usianya sekarang adalah 47 tahun dan dibaiat oleh kaum muslimin menjadi Imam Mahdi itu di usia 52 sekitarnya, berarti 5 tahun lagi. Kalau kita ngebahas nih perkara tentang kiamat dan kita tahu bahwa tanda-tanda itu nyata di depan kita, apa yang mau kita gondeli sudah? Apa yang bikin kita hari ini masih erat sekali dengan dunia? Lu kiamat lo di depan mata, kok masih aja mikirin dunia, yang kita banyak sekali menjadikan amal kita itu niatnya untuk dunia. Masih aja terus begitu. Ini Ramadan bisa jadi Ramadan terakhir kita.
Maka ayolah, jangan mengulang kecelakaan yang sama setiap tahunnya. Kabar buruknya belum tentu loh tahun depan kita masih hidup. Ya, maka yuk belajar lagi. Jadi tadi pertama ya, muncul dengan adanya Dajjal, kemudian nanti turunnya Nabi Isa, dan nanti Nabi Isa bersama dengan Imam Al-Mahdi itu akan membunuh Dajjal di Babulut itu tadi. Kemudian bersamaan dengan kaum muslimin yang menjadi mujahidinnya, dengan para laki-laki yang ikut berjihad pada saat membunuh Dajjal itu, dan ada 3 orang pemuda bermimpi, mimpinya tuh sama semuanya, mimpinya ketemu Rasul, dan di situ Rasul tuh bilang sama pemuda ini bahwa nanti di antara para mujahidin yang ikut berperang bersama dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal adalah dari para laki-laki yang berasal dari sebuah negara yang negaranya memiliki ciri bendera berwarna putih dan merah. Apakah itu Indonesia? Wallahu alam. Ini mimpi saja ya. Boleh kita percaya, boleh kita tidak, tapi mimpi ketemu sama Rasul gitu loh. Otomatis kan kita sudah pernah mendengar hadis bahwa Rasulullah itu kalau datang ke mimpi seseorang itu bukan setan, karena setan tidak bisa menyerupai Rasul. Jadi kalau ada orang yang mimpi ketemu Rasul, ya itu emang beneran Rasul gitu loh yang datang. Dan tidak adalah orang yang asal-asalan terus mimpi ketemu Rasul tuh nggak ada. Mesti dia orang yang luar biasa. Dan kalau Rasul bilang seperti itu, ya kita ambil ibrohnya. Apakah memang Indonesia di antara pasukan yang dipilih oleh Allah bersama dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal? Wallahu alam. Karena nanti di masa itu banyak sekali para mujahidin yang gugur dalam membunuh Dajjal itu ya, karena nanti berperang besar-besaran dan banyak yang gugur di situ, sehingga skala perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 1:20. Laki-lakinya 1, perempuannya 20 yang hidup pada masa itu. Nah, baru nanti Dajjal terbunuh ya di Babulut oleh Nabi Isa. Kemudian nanti orang Yahudi kocar-kacir gitu ya, dan mereka itu ketika membaca hadis, mereka percaya bahwa hadis itu benar, cuman mereka nggak mau ngikutin yang benar. Makanya kan orang Yahudi itu disebutnya maghdub atau dimurkai sama Allah. Lo kamu lo ngebaca hadis, kamu percaya isi hadis, tapi kok nggak mau percaya, bukan nggak mau percaya, nggak mau beriman sama Allah dan Rasulnya, hanya gara-gara gengsi kan begitu ya. Maka orang-orang Yahudi ini tahu kalau di akhir zaman itu mereka akan dikejar nih sama kaum muslimin untuk dibunuh, dan tidak ada satupun tempat yang bisa bikin mereka berlari kecuali tempat sembunyi mereka itu ngasih tahu di mana keberadaan mereka. Jadi ibaratnya kayak dinding tuh ngomong, "Wahai kaum muslimin, ini ada orang Yahudi nih bersembunyi di balik aku." Nanti kaum muslimin akhirnya ngejar, bunuh, dan hanya ada satu saja yang akan melindungi mereka untuk bersembunyi, yaitu yang disebut dengan pohon Gharqad. Silakan nanti di googling pohon Gharqad seperti apa, dan orang Yahudi percaya bahwa pohon Gharqad itu yang tidak akan ngasih tahu tempat persembunyian mereka. Maka rame-rame dari beberapa tahun yang lalu mereka mulai menanam pohon Gharqad yang banyak banget di Palestina. Jadi nanti googling aja, di Palestina tuh banyak banget ditanami pohon Gharqad. Ibaratnya kayak nek kita mikir secara logika, walah wong Yahudi, wong kowe iki ya mudeng lho, nek akhir zaman kowe iki bakal dibantai gitu ya, kamu tuh bakalan dikejar, mbok yo mlebu Islam gitu ya. Cuman ya itulah yang namanya hidayah. Kita nggak bisa untuk bilang bahwa kok ya nggak mau beriman. Ya itu hidayah itu kepada yang Allah kehendaki saja gitu. Nggak semua orang yang tahu hukumnya juga mesti beriman gitu ya. Maka nanti di fase ini setelah kemudian berhasil membunuh Dajjal, barulah nanti akan muncul yang namanya atau keluar yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj ini sampai sekarang juga masih menjadi perdebatan, apakah mereka memang makhluk khusus yang berbuat kerusakan di muka bumi, atau dia manifestasi dari sekarang yang merusak. Misalkan kayak ada yang mengatakan bahwa teknologi itu Ya'juj Ma'juj, wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi yang jelas nanti Ya'juj Ma'juj akan berbuat kerusakan di muka bumi, dan pada zamannya Raja Dzulqarnain itu
di penjara atau dibikin dibikin bendungan yang memisahkan antara kita manusia dengan kaum mereka. Nah, ulama ini juga sedang mencari di mana tembok Ya'juj Ma'juj yang dibangun sama Raja Zulkarnain itu. Karena sampai dengan hari ini Ya'juj Ma'juj itu berusaha untuk menggempur tembok sampai akhirnya nanti bisa keluar untuk memerangi kita, berbuat kerusakan di antara manusia. Ini yang kemudian nanti silakan teman-teman juga cari ya, tembok Ya'juj Ma'juj. Oh, itu ada yang menafsirkan, ya ilmuwan-ilmuwan ini pada nyari nih. Ada yang menyebutkan bahwa itu adalah tembok di Antartika, ada yang mengatakan bahwa itu tembok besar Cina. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang di dalam surat Al-Kahfi disebutkan ciri-cirinya, bagaimana dia tembok yang besar, kemudian berada di antara pegunungan dan lain sebagainya. Nah, kita nggak usah mempermasalahkan ini temboknya di mana, terus nanti gimana. Udah, kita persiapin aja amal terbaik, bekal yang bisa kita jadikan sebagai sandaran buat bertemu dengan hari itu gitu ya. Dan syukur-syukur alhamdulillah kalau kita diwafatkan sebelum itu. Tapi kalau sekarang kan kita juga nggak siap juga ya kalau mati sekarang gitu. Jadi ya serba salah juga, mau mati sekarang belum siap, minta nanti ya ketemu sama tanda kiamat besar gitu ya. Nah, tapi nanti Ya'juj Ma'juj juga akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah Ya'juj Ma'juj nanti juga dibunuh sama Nabi Isa, barulah kemudian Nabi Isa meninggal dunia. Jadi Nabi Isa meninggal ya. Kalau sekarang kan belum meninggal. Jadi Nabi Isa masih hidup, iya masih hidup, hanya diangkat saja ke atas langit. Baru setelah itu nanti ada munculnya binatang dari dalam bumi, namanya adalah dabbah. Nah, dabbah ini hewan melata. Cuman saya sendiri tidak tahu nanti bagaimana bentuknya. Kalau dalam hadis juga disebutkan bahwa hewan melata ini bisa berbicara, wallahu a'lam seperti apa. Kemudian nanti ada yang mengatakan dibuka pertama bukan dengan dajjal tapi dengan dukhon atau asap tebal. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama ya, karena nanti adanya asap tebal itu pun kita nggak ngerti pemicunya apa. Kalau di tahun-tahun lalu saya pernah mendengar kabar bahwa dari NASA itu mereka berusaha untuk menghindarkan tabrakan bumi antara ekor komet yang nanti akan memicu terjadinya ledakan yang sangat dahsyat di bumi, dan itu berkali-kali lipat dibandingkan dengan ledakan Hiroshima dan Nagasaki. Nah, NASA itu memprediksi akan terjadi benturan hebat antara bumi sama ekor komet itu yang memicu terjadinya ledakan dahsyat. Jadi mereka sekarang berusaha untuk gimana caranya biar kita nggak nabrak. Ya, cuman kalau kita kemudian berpikir, dan itu tuh di atas 2000 wallahu alam ya, tapi ada yang mengatakan antara 2025 sampai 2029 kabarnya, wallahu alam ya. NASA memprediksi demikian. Saya hanya mikir akhirnya, apakah munculnya dukhon itu pemicu awalnya adalah ledakan dahsyat yang terjadi antara bumi yang nabrak ekor komet, wallahu alam, kita juga nggak tahu. Tapi memang di beberapa literasi yang pertama kali muncul sebagai tanda kiamat adalah dukhon. Jadi asap tebal yang muncul, dan itu bukan cuma ada di satu negara, tapi semua lapisan bumi itu terkena asapnya. Bahkan dengan asap yang sangat tebal itu ngebikin semua teknologi punah, semua teknologi hancur. Bener-bener yang namanya listrik sudah nggak bisa lagi kita gunakan, yang namanya air itu ya kita cuma bisa mengandalkan yang kita gali dari tanah. Bahkan di waktu itu manusia bisa saling bunuh-membunuh gara-gara rebutan satu potong roti, karena memang benar-benar membuat padang tanaman-tanaman semua terbakar, kemudian hewan-hewan ternak juga mati gitu. Dan nanti terjadi selama 40 hari juga, di mana 40 hari itu benar-benar matahari tidak terbit sama sekali. Jadi benar-benar keadaannya gelap segelap-gelapnya. Dan saat manusia di waktu itu mendapati hewan-hewan ternak mati dan sudah tidak ada makanan yang bisa mereka konsumsi, mereka sampai makan bangkai. Bahkan ketika melewati kuburan mereka akan berkata, ya Allah, seandainya aku bisa jadi orang yang mati itu. Saking frustasinya hidup di masa itu. Nah, apakah ini menjadi tanda pertama dengan munculnya dukhon? Kemudian saat benar-benar kita terpuruk, disitulah Dajjal keluar dengan membawa seluruh perbendaharaan bumi.
Jadi Dajjal itu keluar menawarkan bantuan, ibaratnya kayak dia kuasa bisa melakukan apapun yang kita mau. Makanya kan disebutkan pilih nerakanya Dajjal atau surganya. Kalau surganya Dajjal ya berarti kita akhirnya masuk neraka, kan begitu ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketika dia berjalan itu, semua perbendaharaan bumi itu ngekor di belakangnya. Apa kita nggak jadi orang yang saat itu ngikut dengan Dajjal? Karena benar-benar kondisi kita benar-benar nggak punya apa-apa, kelaparan hebat, ya jangankan dalam kondisi itu ya. Orang yang kena bencana alam aja kadang disogok sama mie satu kerdus, rela meninggalkan akidahnya kok, rela untuk murtad kok, gara-gara mereka dapat paket sembako, kan gitu. Apalagi ini bukan cuma satu negeri, tapi semua negeri itu seperti itu. Bahkan saking kita nggak bisa ngeliat ya, saking gelap gulitanya, kata Rasul ketika ditanya sama sahabat, ya Rasulullah bagaimana kondisi kita saat itu ketika akan sholat? Kata Rasul, kalian kira-kira saja, sampai kita naruh tangan kita di depan mata tuh nggak kelihatan, saking emang bener-bener gelap gulita. Dan karena asap yang begitu tebal itu sampai ngebikin kita nggak bisa bernafas. Maka Rasulullah di situ mengajarkan, kalau sudah di kondisi itu amalkan doanya Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, uniknya kita tuh kan belajar ya tentang hal ini, bahwa nanti akan ada masa dan fase seperti itu. Ternyata yang sudah siap-siap menghadapi era itu justru malah orang yang tidak kenal Islam. Amerika itu sebenarnya mereka sudah punya dan menyiapkan bunker khusus buat nanti peristiwa itu datang. Jadi mereka tuh udah bikin, saya pernah melihat ada sebuah film namanya tuh Green lupa saya. Jadi itu tuh yang saya perhatikan, ini kok kayak kehidupan pada saat terjadi dukhon ya. Jadi mereka sudah menyiapkan satu bunker, di mana bunker itu sudah siap dengan segala macam teknologi yang membuat mereka bertahan hidup. Jadi bunker itu tahan tahan goncangan, tahan gempa, sudah dilapisi, sudah ada tanaman hidroponik di sana. Mereka sudah siap dengan air seperti apa, dengan itu tuh udah dipersiapkan. Makanya kalau teman-teman ngebaca lagi, itu contoh yang punya Facebook, Mark Zuckerberg ya kalau nggak salah. Nah itu juga sudah punya, itu sudah menyiapkan kayak apa ya benteng bunker itulah ya, yang ada di bawah tanah. Dan mereka masih sembunyikan itu tempatnya di mana, karena kan kalau ketahuan di mana mesti orang-orang pada rame-rame pengen ke situ, kan begitu ya. Nah ini ternyata yang sudah cepat-cepat tuh justru malah orang yang nggak kenal agama Islam. Kita nih sebagai orang Islam udah dikasih tahu sama Rasul, udah ada hadisnya, kita diperintahkannya untuk apa-apa, cuman kayak merasa kiamat masih lama gitu ya. Nanti bisa-bisanya kita melewati hal itu. Kita tuh kadang masih menyepelekan kayak gitu. Makanya Rasulullah itu juga bersabda, kalau sudah mulai akhir zaman, kata Rasul, larilah ke gunung, pergilah ke pegunungan. Makanya saya sarankan nih teman-teman, kalau ada uang lebih, beli tanah di pegunungan. Entah itu mungkin Tawangmangu gitu ya kalau sekarang tuh ya, ke Muning, ke sana gitu. Itu perintah Rasul loh. Akhir zaman itu lari ke pegunungan. Nah, syukur-syukur ini sebenarnya yang kita butuhkan. Kita punya komunitas muslim di sana. Kenapa punya komunitas muslim? Harapan kita adalah saat memang terjadi dukhon dan lain sebagainya, kan orang akan membunuh hanya gara-gara sepotong roti. Maka dengan kita punya komunitas muslim, paling enggak kita tuh bisa saling bantu-membantu gitu loh. Maka Rasulullah kan juga sampaikan, kalau sudah akhir zaman tanam kurma. Karena kurma itu, yang punya pohon kurma saat itu dia akan mampu bertahan hidup. Jadi kurma itu beda sama kelapa sawit yang ketika ditanam dia ngorot-ngorot air. Tapi kalau kurma itu justru bikin air sekitarnya akan jadi subur. Jadi kita tuh makan hanya dengan satu butir kurma lah, itu kita masih sanggup kuat gitu loh. Maka nanti kita belajar banyak insya Allah ya tentang hari-hari, tentang bagaimana menghadapi hari kiamat ini, tanda-tandanya. Nah tadi jadi Ya'juj Ma'juj ya akan muncul, kemudian dibunuh sama Nabi Isa, kemudian mengatakan tadi munculnya binatang dari dalam bumi atau yang disebut dengan dabbah. Kemudian nanti ada munculnya dukhon, walaupun dukhon ini di beberapa literasi memang ditaruh di awal. Baru setelah itu nanti, setelah kaum muslimin
Kemudian bersama dengan Imam Mahdi gitu ya, pembunuh Dajjal, Imam Mahdi akan memimpin di muka bumi selama kurang lebih 7 tahun saja, dan benar-benar beliau akan memimpin dengan seadil-adilnya. Bahkan di masa itu yang namanya hewan berbisa, saking adilnya itu tidak ada yang memburu hewan. Bahkan anak kecil nanti mainan di tangannya, jadi tangannya itu mainan di mulutnya ular berbisa, itu udah nggak nyokot. Jadi singa, harimau gitu ya, ular yang berbisa sekalipun itu mainan sama kita, kita masukin tangan kita itu udah nggak gigit, saking adilnya di kepemerintahan Imam Mahdi. Nah, tapi hanya berlangsung 7 tahun saja, dan beliau akan mengembalikan ekonomi dunia ke dinar dan dirham. Makanya saat itu orang-orang yang punya uang dari segi kertas gitu ya akan stres-stresnya, karena uangnya mungkin di bank, asetnya banyak, tapi ya karena dukhon itu akan membuat semua teknologi punah, sehingga nggak ada lagi, mereka nggak bisa ngambil ATM, mereka nggak bisa jual beli lagi, maka akan kembali ke dinar dan dirham. Nah, ini saya sarankan ya buat teman-teman yang tahu hal-hal kayak gini dan aplikasikan tuh justru malah orang Cina loh. Makanya tidak disampaikan, biar apa? Kita nggak beli emas rame-rame. Nek kita investasinya adalah sekarang di emas dan itu disampaikan ke halayak ramai, nanti emas jadi langka. Sehingga orang-orang non-muslim yang mereka sebenarnya sudah tahu hal seperti ini, mereka jadi nggak bisa untuk beli emas. Makanya saya sampaikan di sini, teman-teman, kalau misalkan ada uang lebih, investasi, beli aja emas. Emasnya emas murni gitu ya, emas batang, karena nanti di zamannya Imam Mahdi memang semua kembalinya ke emas itu tadi, dinar dan dirham gitu. Maka 7 tahun saja beliau memimpin, baru setelah itu ada angin sepoi-sepoi yang bertiup dari arah Yaman yang akan mematikan orang-orang beriman. Jadi kayak ada angin zet gitu ya, anginnya tuh tipis aja, tapi dengan angin itu akan mencabut nyawa orang-orang beriman yang tersisa di masa tersebut. Maka setelah itu tidak ada lagi orang beriman yang masih hidup. Disitulah kiamat baru akan ditegakkan, dengan mulai dari tiupan sangkakala pertama sampai hancurnya alam semesta, sampai nanti ada api yang menggiring manusia ya, sampai nanti ke padang mahsyar, itu nanti sudah kita tidak mendapati. Nah, jadi bagaimana rentetan nanti ini baru saya jelaskan dari awal mula terjadinya kiamat besar, belum masuk ke peristiwa kiamat besar. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kalau Allah izinkan, bulan depan libur nggak? Bulan depan libur nggak? Hah? Pekan ketiga sudah libur ya? Ya, berarti insya Allah ketemu lagi habis lebaran ya. Kalau Allah izinkan, insya Allah nanti habis lebaran saya bahas bagaimana proses peristiwa terjadinya hari kiamat ya, yang masuk termasuk kenapa kok dinamakan ini. Nah, itu nanti kita bahas bagaimana keadaan bumi, bagaimana bintang, gimana gunung, karena bintang saja itu nanti sama malaikat ditaruh di rantai yang diikat di tangan-tangan malaikat. Jadi posisi bintang tuh kayak yoyo, tahu yoyo kan? Jadi ditaruh di tangan malaikat terus dibenturkan satu sama lain, dueng, itu yang terjadi itu baru bintangnya. Dan gunung itu nanti diperjalankan. Gunung tuh berjalan karena saking kondisinya di situ sudah dihancurkan sama Allah, dan langit itu nanti dilipat dengan tangannya Allah. Bahkan matahari itu digulung tuh kayak orang pakai sorban, pakai imamah yang ditaruh di atas kepala. Itu kan ibu-ibu tahu ya, kalau orang pakai sorban di atas kepala itu kan pertama dari kain yang panjang, terus ditaruh kepala, terus lipat sampai kepalanya nggak kelihatan. Nah, posisi nanti matahari itu kan sampai sekarang itu sinarnya, kita ini kan cuma dapat sinar matahari. Jadi nanti sama Allah sinarnya matahari itu digulung gitu ya, seperti digulungnya imamah di kepala manusia.
Nah, jadi peristiwa-peristiwa mengerikan itu insya Allah memang kita tidak mendapati. Tapi dari tanda pertama sampai tanda ketujuh tadi semuanya masih akan ditemui oleh orang-orang yang beriman. Apakah kita termasuk ke dalamnya? Wallahu a'lam bishawab. Wal iyadu billah, minta sama Allah untuk jangan sampai dipertemukan dengan hari itu, karena itu berarti juga seburuk-buruknya umat kan gitu ya. Tapi kita kalau mati sekarang juga belum siap. Jadi minta sama Allah yang terbaik gimana kehidupan kita gitu ya. Wes lah, nggak usah mikir kapan kiamat, persiapin aja sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya amal yang bisa kita bawa untuk menuju Allah ya. Mungkin ini pembahasan kita di hari ini ya, insya Allah nanti kita buka sambil sesi tanya jawab, dan untuk peristiwa hari kiamat akan kita jadikan pembahasan di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikun, semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita dan dihapuskan dosa-dosa kita dengan datangnya Ramadan. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar ya teman-teman, karena dengan dosa yang kita bawa masuk Ramadan itu yang membuat kita berat untuk melakukan ibadah, padahal yang diharamkan dari berbuat ibadah di bulan Ramadan akan diharamkan untuk berbuat ibadah di selain bulan Ramadan. Jadi yang nggak bisa hatam Quran di bulan Ramadan, jangan pernah harap bisa hatam Quran di selain bulan Ramadan. Itu nggak mungkin, karena memang Allah haramkan kita dari berbuat kebaikan. Kenapa kok diharamkan? Ya karena kita kebanyakan dosa, sehingga masuk bulan Ramadan tidak ada rasa lagi nikmat, bahkan ngerasanya susah. Ya Allah kok sesok wes poso yo ya, tidak ada rasa bahagia di dalam hati kita. Maka perlu dipertanyakan seperti apa iman kita ya. Maka teman-teman semuanya saling mendoakan. Kita tidak pernah tahu asbab doa siapa yang Allah ijabah. Doa yang tadi kita baca di awal dirutinkan, karena ini yang dibaca oleh para sahabat, dan mudah-mudahan nanti Allah kasih kita kesempatan untuk bisa bertemu lagi, belajar lagi, dan Allah sudah menerima amal ibadah kita dengan kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan lagi setelah kebaikan-kebaikan yang pertama kita lakukan. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Ya, waalaikumsalam. Apa? Iya, jadi saat kemunculan Dajjal, kemudian kita ditawari sama Dajjal, kamu pilih surga apa neraka? Dan kita ngelihatnya pilih surga kan gitu ya. Terus ketika kita ngikut tawaran Dajjal, apakah tobatnya gimana? Apakah apa? Apakah otomatis jadi murtad? Iya, otomatis lah. Karena kan jadi pengikutnya Dajjal. Dan yang jadi pengikutnya Dajjal tidak akan diterima taubatnya sampai dengan hari kiamat tiba. Sudah nggak bisa balik lagi. Makanya minta sama Allah, jangan sampai terkena fitnahnya Dajjal. Kan kita minta ya di sebelum salam itu kan, doa yang 4 hal perlindungan ya. Allahumma inni a'udzubika min adabi finnar wa adabi fil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Kok tanya gitu? Jangan sampai punya pikiran mau jadi pengikutnya loh ya. Saya kok ya jangan sampai punya pikiran naudzubillah min dzalik lah ya. Iya. Iya boleh.
Baik, jadi sebenarnya untuk membaca Al-Quran itu tidak ada perintah secara khusus untuk kita baca Al-Quran dari awal surat Al-Baqarah gitu ya. Perintahnya adalah karena syahrul Ramadan adalah syahrul Quran, jadi perbanyak baca Quran. Mau kita melanjutkan bacaan yang sudah kita biasakan, atau mungkin mau dari awal biar ngitungnya gampang, monggo aja gitu. Artinya kalau boleh saya minta, saya kasih saran kepada teman-teman, bulan Ramadan itu kita memperbanyak Al-Quran, silahkan dengan dua metode. Ada namanya qiraatul Quran, ada namanya tilawatul Quran. Apa bedanya? Qiraatul Quran itu kita baca tapi nggak mudeng artinya, cuma sekedar aku baca, yang penting banyak-banyakan hatam gitu ya. Kalau kita punya planning satu Ramadan 1 kali hatam, berarti kita pakai Al-Quran pojok itu 1 juz 10 lembar, dibagi aja 5 kali waktu sholat, berarti habis subuh 2 lembar, habis duhur 2 lembar gitu ya. Maka nanti sebelum tidur harus selesai 10 lembar. Nah, kalau misalkan mau sehari 2 juz berarti 2 kali lipat, atau tetap 2 lembar. Nanti ada waktu duha, ada waktu habis taraweh, ada waktu menjelang buka puasa. Nah, 10 lembarnya kita bagi di 3 waktu ini. Jadi nanti kita maksimalkan di situ. Nah, qiraatul Quran itu sekedar aku membaca aja, nggak mudeng artinya. Pahalanya berapa? Maka Rasulullah sampaikan, falahul hasanah, dia dapat 1 kebaikan, wal hasanah bi asyri amthaliha, 1 kebaikan dilipat gandakan 10. Jadi bukan alif lam mim 1, tapi alif 1 lam 1 mim 1. Sehingga kita baca alif lam mim itu 30 kebaikan. Itu kalau qiraatul Quran. Tapi ada pahala yang lebih besar dari qiraah, namanya adalah tilawah. Tilawatul Quran itu pahalanya minimal banget, 1 huruf adalah 700 kebaikan. Itu minimal. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah lipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi minimal banget kalau tilawatul Quran teman-teman baca plus artinya. Gitu ya. Itu 1 huruf 700 kebaikan. Nanti bisa naik lagi plus tafsirnya, pahalanya lebih lagi. Bisa ngamalin isinya lebih besar lagi. Jadi saran saya, gunakan 2 Al-Quran yang berbeda untuk 2 metode ini. Taruhlah qiraatul Quran itu yang kita targetkan sehari minimal banget 1 juz. Tapi kalau tilawatul Quran nggak usah sebanyak qiraah, nggak apa-apa. Mungkin sehari 10 ayat, mulai dari Al-Baqarah dibaca bahasa Arabnya plus artinya. Nah, itu minimal untuk tilawah. Jadi kita dapat pahala dari dua-duanya. Kalau boleh saya sarankan lagi, kadang kita ini baca Al-Quran terjemahan nggak mudeng isinya apa, karena bahasanya ambigu, kita nggak paham maknanya. Maka kalau nanti teman-teman ada kemudahan rezeki, silahkan cari Al-Quran. Saran saya adalah tafsir Al-Muyassar, warnanya hijau. Nanti carinya di mana? Di Pustaka Arafah, biasanya saya dapati ada. Di toko buku Arafah itu ada Al-Quran warna hijau, namanya adalah tafsir Al-Muyassar. Kenapa saya sarankan ini? Karena ibu ketika baca terjemahannya itu sudah tertafsir secara ringkas. Jadi nggak perlu beli tafsir Ibnu Katsir yang 10 jilid gitu ya. Tapi kalau baca artinya juga mudeng, ya sudah, yang sudah tertafsir aja walaupun kita nggak punya kitab tafsir. Nah, ini untuk salah satu saran saya untuk metode tilawah ya. Jadi nanti antara qiraah sama tilawah memang nyampenya berbeda. Tilawatul Quran kita nggak khatam nggak masalah, tapi pahalanya bisa kita up dari segi ayat yang kita baca. Makanya tadi paling cuma 10 ayat aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi silakan tadi untuk membaca Al-Quran mau dari juz 1, mau kita melanjutkan, monggo aja, bebas. Yang penting kualitasnya dan kuantitasnya. Artinya kalaupun ada orang yang belum lancar baca Quran sehingga dia mau menghatamkan nggak mampu karena bacanya juga geradul gitu ya, nggak apa-apa. Justru malah falahu ajron, dia dapat 2 pahala. 1 pahala geradulnya kan gitu ya, yang tak dia terbata-bata bacanya, yang 1 pahala membacanya. Jadi membacanya sendiri dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan, geradulnya karena terbata-batanya itu sendiri juga ada pahalanya di sisi Allah gitu. Jadi kalau misalkan memang bisa dioptimalkan di Al-Quran, optimalkan di Al-Quran. Dan saya tambahin lagi, teman-teman silahkan bikin planning di Ramadan. Apa yang mau dioptimalkan? Mungkin baca Qurannya,
Yang kedua, mungkin sedekahnya. Kalau tadi ada sedekah iftar, Masya Allah, itu salah satu cara cerdas kita untuk mengoptimalkan pahala meskipun kita tidak melakukan amal tersebut. Taruhlah kita ngasih buka puasa untuk santri penghafal Quran. Maka Bu, yang namanya santri itu mereka nggak ada yang bawa HP. Kalau Ramadan itu kerjanya nih nggak sholat, zikir, ngaji. Bahkan mereka ngaji sehari 15 juz itu biasa. Nah kita sehari 2 juz empot-empotan, mereka tuh 15 juz, ya aku baru 15, itu kayak gitu, saking semangatnya mereka ibadah. Kita kalau pengen jadi orang yang cerdas gitu ya, aku kira iso nek 15 juz, saya mana 30 juz, karena saya rencana juga mengadakan acara tasmi 30 juz sekali duduk untuk santri penghafal Quran. Jadi nanti kita start dari jam 1 malam, santri itu sudah mulai ngafal, kita nyimak, jadi bukan baca, tapi mereka ngafal, kita simak dari jam 1 malam, selesai insya Allah 30 juz tanpa melihat, itu menjelang berbuka puasa. Nah kita nih sekedar moco 15 juz gak iso, saya meneh 30 juz orang moco kan gitu ya. Tapi ibu harus bisa berpikir cerdas, aku nggak bisa nggak apa-apa, neng aku kudu etok pahalane sing podo. Caranya gimana? Beri aja iftar. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberikan iftar bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala puasa orang tersebut tanpa orang tersebut kehilangan pahala puasanya. Apa nggak enak? Jadi taruhlah kita nih kerja cerdas ya, sehari iftar satu orang 20.000, tadi disampaikan per box 20.000. Kita pengen ketambahan pahala puasa Ramadan setahun full berkualitas, 20.000 kali 30, 600.000. Ibaratnya kita nggak beramal dengan kualitas bagus, tapi kita dapat transferan pahala kualitas bagus dengan 600.000 kita kasih iftar setahun pahalanya, kan gitu ya. Kita punya uang 6 juta, berarti kita dapat tambahan 10 tahun puasa berkualitas. Kita punya uang 600 juta, 100 tahun. Kita ibaratnya kayak mendapati Ramadan dengan pahala yang luar biasa. Maka kalau punya kesempatan untuk nabung sekarang-sekarang di jor-jor ke Ramadan, lakukan. Kalau kita bisa mengoptimalkan dari sedekah, karena kita ngerasa ya Allah, iyo aku ki open PO misalkan tadi ya, sehingga aku nggak bisa nih kalau ini piye caranya gini aku itu pahala, wis lah aku kasih iftar aja. Nah, itu salah satu cara jalan pintas lah saya bilang ya. Maka optimalkan di situ. Yang bisa apa tadi, baca Qurannya atau mungkin sedekahnya. Dan selanjutnya mungkin yang terakhir adalah nek bisa mulai cari tempat untuk bisa iktikaf. Nah tapi memang iktikaf ini ada syarat-syaratnya ya. Pertama, kalau kita perempuan ya harus izin suami. Yang kedua, nggak boleh meninggalkan kewajiban kita yang lebih besar. Jangan masih punya anak kecil, nduk kowe ngurusi awakmu dhewe yo, ibu arep itikaf kok coba ganggu ya, nggak boleh kayak gitu ya. Kewajibannya harus ngurusin rumah, punya anak kecil ya jangan ditinggalin ya. Kalaupun mau itikaf, yang ketiga adalah tempatnya harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita nggak mampu itikaf 10 hari terakhir, ya udah ibu, karena kita kan punya titik lemah. Mungkin tadi titik lemah kita adalah kita kalau di rumah nggak pengajian, akhirnya drakoran. Wes lah iki titik lemahku, ojo nganti koyo ngono. Janjian aja sama teman-teman gitu ya. Yuk awak dewe itikaf yuk neng di neng masjid. Misalkan ini ada masjid Kalitan, lantai 2-nya bisa misalkan buat perempuan. Yaudah yuk jam piro? Yuk bojone awak dewe mangkat kerja yo jam 8 yo. Yuk wes nggo ruko, bawa mungkin tasbih, bawa Al-Qur'an. Wes jam 8 utuk ke masjid. Ya dia sholat, dia zikir, dia ngaji. Bisanya sampai jam berapa? Ya sampai siang, karena siang anak pulang sekolah, sampai siang udah dari jam 8 sampai zuhur full di masjid buat ibadah. Ya nggak apa-apa, walaupun iktikafnya cuma bisa berapa jam kan gitu ya, daripada tidak sama sekali. Nanti pulang ke rumah mungkin sama anak mungkin istirahat, sore kemudian menyiapkan bla 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 segala macam. Tapi paling nggak kita tidak sia-sia lah amal kita, ada peningkatannya. Nah itu mungkin bisa jadi rujukan teman-teman ya, buat nanti planning di ibadah Ramadan. Satu lagi, untuk sholat malam itu saran saya tidak terfokus pada jumlah rakaat yang 11 atau 23, karena perintahnya adalah yang bisa cari imam bacaan yang bagus dan juga panjang bacaannya, itu yang kita kejar. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa cari masjid yang imamnya hafid dan satu malam 1 juz sesuai dengan kemampuan, kita bisa 1 juz, cari yang itu walaupun rakaatnya 11 dan kita biasanya 23, bukan lagi mengejar banyak-banyakan jumlah.
Nah, jadi mulai didata karena sekarang yang namanya imam masjid itu sudah mulai di-share ya. Wah, ini hafid-hafid nih bisa sejus, ya udah kita ikutin. Ya. Jadi saran saya kejar di situnya, dan kalau nanti belajar dulu ya ilmu tentang fikih puasanya. Mungkin nanti di beberapa kajian ada saya fikih puasa Ramadan supaya nggak salah kaprah. Ketika teman-teman pada maghrib berangkat dari rumah, kemudian nanti mau sholat terawih, ternyata di jalan macet sehingga sampai masjid sholat isyaknya sudah bubar dan imamnya sudah sholat terawih, maka teman-teman nggak boleh langsung ikut sholat terawih padahal belum sholat isyak, nggak boleh. Jadi harus sholat isyak dulu. Untuk sholat terawih itu ya harus sholat isyak dulu. Maka kalau ikut jamaah di sholat terawih tapi niatnya sholat isyak, karena sholat tarawih kan 2 rakaat salam, kita sholat isya kan 4 rakaat, niatnya kita sholat isya tapi jamaahan sama imam yang sholat tarawih, boleh nggak? Boleh, karena antara imam dengan makmum tidak harus sama niat. Jadi imamnya sholat sunnah, kita sholat wajib, di rakaat kedua imamnya tahiyat salam, kita rakaat ketiga naik lagi seperti makmum yang masbuk, nggak masalah. Yang penting kita niatnya adalah sholat isya dulu, gitu ya. Baru setelahnya ngikutin nih. Kemudian kalau teman akhirnya sholat terawih setelah sholat isya, tapi masih di waktu maghrib, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi sholat terawih itu baru boleh dilaksanakan setelah sholat isya plus sudah masuk waktu isya. Jadi nggak boleh langsung sholat taraweh saat itu juga, walaupun kita sudah sholat isya ya. Nah, jadi pelajari dulu ilmunya tentang Ramadan ya. Tapi itu diantara amal-amal yang bisa kita optimalkan. Dan kalau kita pengen yang anti mainstream gitu, udah biasa kalau sehari 1 juz sholat tarawehnya, pengen yang lebih dari itu, ada nggak? Saya sarankan silakan teman-teman ke Temboro. Temboro itu Magetan. Jadi berangkat aja dari sini habis asar, kemudian naik mobil keluar di Tol Ngawi sekitar 15-20 menit sudah sampai di Temboro. Itu mulai dari maghrib sudah lebih dari 4 masjid yang mendirikan sholat malam 23 rakaat 30 juz selesai. Nah, startnya tapi dari maghrib, dari mulai Al-Baqarah tuh dari maghrib sampai nanti 30 juz rampung. Itu kapan waktunya? Menjelang sahur. Jadi nanti rampung terawih langsung sahur bersama-sama. Tapi tetap ada jedanya. 2 rakaat nanti sambil makan, 2 rakaat lagi sholat gitu ya. Kemudian minum jahe misalkan gitu ya. Nah, jadi kalau pengen vibes-nya ala Rasulullah yang 30 juz dalam 1 malam, silahkan datang ke Temboro. Saran saya kalau pengen anti mainstream gitu ya, nyobain ya. Itu mungkin yang bisa dioptimalkan ya. Itikaf memang aturannya adalah 10 hari terakhir malam hari. Tapi kan kalau kita tidak mampu gitu ya, bisanya siang, nggak masalah, siang aja gitu. Oh, ada lagi. Baik. Ketika apa? Dukhon datang. Baik. Perkara dukhon ya. Jadi kalau gimana sholatnya nggak ada air gitu ya? Ya kan ada rukhsahnya. Kalau tidak ada air boleh untuk bertayamum gitu kan gitu ya. Ada debu yang bersih, ada tanah yang bersih, silahkan bertayamum ya. Nggak usah dukhon. Mati lampu aja nggak ada air kita boleh tayamum ya. Nggak usah nunggu dukhon gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, bolehkah steril biar takutnya nanti dukhon datang terus punya anak gimana gitu ya. Hati-hati dengan was-wasnya setan ya. Kata Allah adalah jangan sampai kalian khawatir akan miskin, karena yang memberikan was-was kita takut miskin itu ya setan. Dan kekhawatiran itu muncul tuh ya was-was bisikannya setan ya. Kalau saya pernah bahas awal sekali bahwa setiap diri kita itu ada jin pendamping namanya korin. Nah, korin itu yang dia memberikan bisikan-bisikan. Dan korin itu makanya nanti dalam masalah fikih kita belajar bahwa was-was itu tidak bisa membatalkan wudhu. Jadi kalau misalkan kita sudah punya wudhu kemudian ngerasa aku kok batal ya, waduh wudhu lagi nggak ya gitu, kayak toke ngentot misalkan, dan kita ambil lah timbangnya ragu-ragu, aku mending wudhu lagi, itu justru salah.
karena itu berarti kita ikut kepada waswasnya korin. Selama memang tidak melihat ada dua tanda ya, satu mendengar suara, yang kedua mencium bau, maka harus diambil keyakinan aku dalam keadaan suci. Itu kalau waswas. Beda kalau misalkan memang kita pengen memperbaharui wudhu gitu ya, itu disunahkan memperbaharui wudhu. Beda sama waswas. Nah awalnya ragu-ragu dari wudhu, lama-lama sholat, Allahu Akbar, kok nggak khusyuk ya, balik lagi Allahu Akbar, terus begitu. Maka kalau itu kita ikuti lama-lama, yang namanya waswas itu berubah jadi bisikan. Beberapa waktu yang lalu saya melihat ada berita seorang nenek gitu ya, membunuh cucunya terus dijadikan gule. Jadi cucunya ini main ke rumah neneknya gitu ya, kok sampai jam 10 malam nggak pulang-pulang. Akhirnya orang tuanya nyari, dikerahkan warga datang ke rumah neneknya, menemukan sendalnya si anak itu ada di dapur, dan neneknya tuh lagi masak, kualinya gede banget. Kemudian tanya, mana, oh tadi udah pulang cucuku, bla 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 segala macam, kok ini ada sendalnya. Akhirnya mereka ngelihat kok ada yang digali tanah masih baru aja gitu di kebun belakang, dideres, ternyata pertama nggak ngaku, dan akhirnya ngaku kalau dia bunuh cucunya karena ada bisikan yang bilang bahwa ayo kalau kamu pengen begini-begini, bunuh cucumu, bikin dia gule. Jadi yang dimasak itu dagingnya, potongan-potongan tubuhnya si cucunya ini. Nah itu dari mana? Dari bisikan yang sudah terlanjur jadi besar. Jadi ada orang membunuh, katanya bisikan, dapat wangsit, dapat itu sebenarnya korin yang sudah terlanjur besar, yang awal mulanya kita hiraukan gitu ya, tapi kita ikutin terus. Oh aku kok kayaknya was-was, yaudah wudhu meneh gitu. Ya aku kok nggak khusyuk sholat, yaudahlah tak baleni meneh. Nah itu lama-lama akan jadi bisikan tuh. Nah termasuk gitu ya kekhawatiran kita, kok nek aku duwe anak terus anakku ngene mending itu bisikan itu. Jadi maksud saya adalah itu jangan dibiarkan kita ikuti ya, karena setan yang membisikkan itu. Jadi Rasulullah aja bagaimana mengajak kita untuk optimis. Kalau kamu tahu besok itu kiamat dan di tanganmu masih ada sebutir kurma, tanam, kan gitu. Ibaratnya kayak apa? Lo besok kiamat kamu dadak tanam kurma, wong ya nggak akan berbuah, nggak akan tumbuh besar. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita optimis gitu loh. Jadi jangan akhirnya memutuskan steril karena khawatir nanti nek aku dua anak terus ngene piye, terus ketemu dajjal piye, terus iki piye gitu. Ya sudah, itu was-was, serahin sama Allah gitu. Dan garansi Allah ngejaga anak keturunan kita itu bukan karena kita steril, tapi karena keimanan kita, kesolihan orang tua, Allah yang akan menjadikan generasi kita dijaga sama Allah. Jadi saran saya, solihkan diri kita, solihkan suami kita, Allah yang akan jaga anak keturunan kita. Nanti kalau masuk ke dalam hukum fikih, steril itu berarti nggak boleh. Kalau memang ada masalah dalam kesehatan, steril boleh. Kalau misalkan mengingat usia sudah tidak muda lagi sehingga ada resiko ketika hamil dan melahirkan, atau sudah sesar 3 kali. Tapi sebenarnya sesar 3 kali loh, salah satu istri ustadz saya loh, itu sampai sesar tuh 5 kali loh. Itu ketawakalanya saya bilang tinggi banget. Karena sebenarnya sesar udah 3 kali. Terus tapi anaknya perempuan semua. Terus qadarullah pengen dapat anak laki, hamil lagi yang keempat gitu ya. Terus perempuan lagi, sampai akhirnya tanya sama dokter, dok boleh nggak saya hamil lagi? Boleh, tapi melahirkannya jangan di sini, kata dokter gitu. Lah sudah pengen 4, mau dibelek mana lagi gitu ya. Tapi masya Allah ketawakalan beliau luar biasa tinggi. Bismillah, hamil lagi anak kelima. Itu sampai karena di Solo ditolak melahirkan, akhirnya ke Klaten katanya gitu. Ke Klaten ada dokter yang berani, dan itu untuk buka jalan sesarnya sudah nggak pakai pisau karena sudah kayak tek cuma gitu doang karena lukanya masih basah gitu. Oh itu kalau nggak ketawakalan yang tinggi, oh steril udah anak ketiga kan gitu ya. Nah artinya kalau misalkan memang jelas ada masalah dari segi medis, maka steril nggak masalah. Tapi kalau cuma sekedar pengennya aku anak 2 tok, mau aku nek nambah lagi, atau tadi ya takut nanti steril aja, itu justru hukumnya haram ya. Nah jadi jangan ikut kepada was-wasnya atau bisikannya korin tadi. Sudah serahkan semuanya sama Allah. Yang penting kita itu kan mengusahakan, masalah hasil itu kan Allah mutlak ya, dan garansinya adalah dari kesolihan orang tuanya. Ya udah perbaiki aja amal kita, insya Allah Allah yang jaga ya. Oh kok banyak sekali, tadi katanya terakhir. Oh baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Rasulullah bersabda bahwa sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fi masjidiha. Sholatnya wanita di rumahnya itu lebih afdal daripada sholatnya di masjidnya, gitu ya. Jadi kalau di rumah, sampai Rasulullah itu sebutkan kalau kita tuh punya tempat yang terkecil di rumah, kayak misalkan kamar, itu lebih afdal sholat di kamar daripada sholat di musola yang lebih besar dari kamar. Kalau kita sholat di musola itu lebih baik daripada sholat di rumah kita yang besar. Jadi ibaratnya wanita itu sholat di tempat yang terkecil, yang tersembunyi di bagian rumahnya, itu lebih afdal daripada sholatnya di masjidnya, gitu ya. Jadi Rasulullah sendiri juga bersabda bahwa memang lebih afdal sholat di rumah bagi wanita, tapi kata Rasul, bagi para suami jangan sekali-kali melarang istrinya yang hendak sholat ke masjid. Jadi kalau istri minta izin pergi ke masjid harus diizinkan, gitu ya. Jadi ini bukan sebuah larangan. Jadi kalau mau ke masjid ya monggo. Tapi kalau pilihannya adalah lebih afdol di mana, saya lebih memilih sholat di rumah. Jadi kalau ditanya, saudara sholat tarawihnya di mana? Saya sholat tarawihnya di rumah. Kalaupun misalkan kita nggak jamaah di rumah, ketika Rasul sabdakan lebih afdol, berarti walaupun kita sendiri ada pahala yang lebih besar di situ, karena jelas lebih afdol, lebih utama. Dan kalau kita merasa bahwa dengan sholat kita di masjid justru malah menimbulkan fitnah, karena biasanya orang hari ini sholat ke masjid pilih rukunya sing apik, nek di foto iso ayu, habis itu biar bisa update status, alhamdulillah hari pertama terawih di masjid full, nah gitu ya. Ataupun misalkan nih nanti di masjid mana imamnya syekh dari Palestina misalkan, terus imamnya lewat gitu ya, wah cekrek, alhamdulillah bisa berjamaah dengan beliau. Wah ya, kalau daripada kita sholat tarawih justru malah menimbulkan hal-hal yang madorot, ya lebih baik sholat kita di rumah gitu. Nah jadi silahkan kalau dirasa sholat di masjid tetap membuat kita khusyuk, tidak terkena fitnah, ya ke masjid nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya lebih afdolnya, saya tetap memilih di rumah. Ya, kalau dalilnya memang iftar ya, walaupun makan sahur boleh dapat pahala sedekah ya. Dan kalau kita berpikir cerdas lagi bahwa saya tidak melarang untuk teman-teman berbagi iftar di jalanan, silahkan boleh. Tapi nek kita berpikir cerdas, pahala orang yang puasa itu ditransfer buat kita. Lah nek kita bagi iftar di jalan, yo nek sing awak dhewe kei poso, lah nek ra poso kan gitu ya. Nek kita mikir pokel-pokelan, yo aku pilih sing jelas-jelas ngibadahe kenceng kan gitu ya, karena pahala yang akan kita dapatkan juga lebih banyak. Jadi kalaupun mau dirubah berbagi sahur boleh nggak? Boleh aja, tapi memang dalilnya kalau mau dapat transferan pahala itu di iftar. Sehingga yang mau berbagi di sahur atau berbagi iftar ke orang yang di jalanan nggak masalah, tetap dapat pahala sedekah. Nah itu yang kita memang nggak usah hitung-hitungan juga pahalanya piro, ya udah kita yang penting niat karena Allah, biar Allah aja yang menentukan kita mau dapat pahala berapa gitu loh ya. Jadi kalau ditanya boleh nggak? Boleh aja, silahkan.